Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dion Pratama, NIM 20 30 50 21 34. Pada kesempatan kali ini saya membuat video yang mana video ini adalah salah satu tugas mata kuliah saya, yang mana mata kuliah saya pada kali ini yaitu pengantar psikoterapi, dan dosen pengampu saya pada mata kuliah ini yaitu Pak Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan PowerPoint tentang tentang terapi Forgiveness. Baiklah, langsung konsep dasar Forgiveness terapi. Forgiveness merupakan suatu konstruk multidimensional yang dibangun oleh kontribusi dari berbagai disiplin, termasuk psikologi, teologi, filosofi, sosiologi, dan antropologi. Dalam psikologi terdiri berbagai cabang klinis, pembangunan sosial, dan kepribadian. Juga ikut mengembangkan studi tentang forgiveness. Oleh karena itu, wajar bila tidak ada definisi tunggal tentang forgiveness. Keragaman pengertian tentang forgiveness tidak menyampaikan konsensus di kalangan para penelitian dan teorisi, yakni bahwa forgiveness harus dibedakan dengan pardoning, yang merupakan istilah hukum condoning, mengandung unsur justifikasi berbagai pelanggaran excusing. Pelanggaran dianggap memiliki alasan yang bisa diterima dalam perbuatannya. Forgetting, ingatan tentang pelanggaran melemah atau tidak lagi dalam kesadaran. Dan denying, ketidaksediaan untuk memahami kerugian yang ditanggung oleh orang lain sebagai akibat perbuatan pelaku. Dan yang kedua yaitu unsur-unsur terapi. Unsur-unsur terapi Forgiveness terapi mengembangkan dari teknik Gestalt, dan saat ini terdapat berbagai variasi, mulai forgiveness terapi secara personal ataupun secara umum. Juga klien melakukan secara teatrikal dan bersuara jelas, atau cukup dalam hati. Semuanya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Forgiveness terapi juga telah dikembangkan tidak saja memberikan pengampunan kepada orang lain, melainkan juga meminta maaf kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu yaitu teknik dan prosedur terapi forgiveness, yang memberikan pengampunan kepada orang lain bukanlah hal yang mudah. Karena itu seorang hipnoterapis wajib untuk memberikan edukasi dan penyiapan di awal terapi kepada klien tentang maksud dan tujuan dari forgiveness terapi, antara lain. Yang pertama, manfaat adalah untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, memaafkan hanya dilakukan secara batin, tidak perlu pemberitahuan. Yang ketiga, memaafkan bukan berarti menyukai pihak yang pernah berbuat salah. Yang terakhir atau yang keempat, memaafkan bukan berarti mengizinkan peristiwa tersebut terjadi kembali. Biasanya setelah klien dijelaskan secara lengkap tentang hal di atas, maka klien bersedia menjalani forgiveness terapi. Hipnoterapi tidak dikenankan untuk melakukan forgiveness terapi tanpa disetujui dari klien terlebih dahulu.
karena tidak akan efektif. Baiklah, cuma itu yang dapat saya paparkan dari PowerPoint tentang terapi forgiveness. Apabila banyak penyampaian dan kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.